Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Maulidia Nur Hidayah. Pada video ini, saya akan membahas mengenai data warehouse. Ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengenalan data warehouse, yang kedua manfaat, yang ketiga traditional data warehouse using on-premise server, yang keempat modern data warehouse, yang kelima data warehouse using cloud computing, yang keenam Redshift sebagai data warehousing di AWS, dan yang ketujuh BigQuery sebagai data warehousing di Google. Yang pertama kita masuk pada pembahasan, yaitu pengenalan data warehouse. Data warehouse adalah suatu sistem penyimpanan data dari berbagai sumber yang biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan atau institusi tertentu sebagai bahan pertimbangan manajemen. Misalnya, data penjualan, transaksi keuangan, cover asuransi, statistik permainan olahraga, dan lain-lain. Nah, data warehouse sendiri memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu berorientasi subjek. Makna dari berorientasi subjek ini, data diorganisasi oleh subjek detail, misal berdasarkan pelanggan, berisi informasi yang relevan untuk mendukung keputusan. Data warehouse berbeda dengan database operasional. Pada umumnya, data operasional mempunyai sebuah orientasi produk untuk menangani transaksi yang memperbarui database. Kemudian yang kedua adalah terintegrasi. Data pada sumber berbeda dapat di-encode dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, data jenis kelamin dapat di-encode sebagai 0 dan 1 di satu tempat dan M dan F di tempat lain. Nah, di dalam data warehouse, encode tersebut dibersihkan atau dibuat ke dalam satu format sehingga datanya dapat distandarisasi dan konsisten. Banyak organisasi menggunakan terminologi yang sama untuk data dari jenis yang berbeda. Sebagai contoh, penjualan bersih bisa berarti komisi bersih untuk departemen pemasaran, tetapi retur penjualan kotor bagi departemen akuntansi. Nah, kemudian data yang terintegrasi mengatasi inkonsistensi dan menyediakan istilah yang seragam di organisasi keseluruhan, juga format, waktu, dan data yang bervariasi. Kemudian yang ketiga, yaitu time variansi. Data tidak menyediakan status saat ini, namun disimpan untuk 5 atau 10 tahun, bahkan lebih, dan digunakan untuk tren, peramalan, dan juga perbandingan. Ada kualitas sementara pada sebuah data warehouse. Waktu adalah dimensi penting yang harus didukung oleh semua data warehouse. Data untuk analisis dari berbagai sumber berisi berbagai poin waktu, misal harian, mingguan, ataupun bulanan. Dan karakteristik yang terakhir yaitu non-volatil. Sekali dimasukkan ke dalam data warehouse, data adalah read-only. Mereka tidak bias diubah atau diperbarui. Data using dibuang, dan perubahan direkam sebagai data baru. Ini memungkinkan data warehouse untuk disesuaikan hampir secara eksklusif untuk akses data. Sebagai contoh, sejumlah besar ruang kosong untuk pertumbuhan data umumnya tidak diperlukan dan reorganisasi database dapat dijadwalkan bersama dengan operasi pengisian sebuah data warehouse. Nah, berikutnya adalah manfaat dari data warehouse. Yang pertama yaitu menawarkan kecepatan. Yang kedua, ketersediaan kualitas dan konsistensi. Yang ketiga, mendukung bisnis intelligence. Dan yang keempat, hemat biaya dan meningkatkan pendapatan. Berikutnya adalah traditional data warehouse using on-premise server. Nah, traditional data warehouse ini merupakan serangkaian server, penyimpanan data, dan aplikasi multitingkat. Traditional data warehouse ini biasanya merupakan solusi lokal, on-premise solution, yang menjadikan pembaruan dan pengelolaan teknologi mereka sebagai lapisan overhead dukungan tambahan. Ada beberapa komponen struktural berbeda yang dapat disertakan dengan gudang data lokal atau on-premise data warehouse tradisional. Semua gudang data memiliki lapisan pengguna untuk analitik data tertentu atau tugas penambangan data. Jika sumber data atau jenis struktur lain sebagian besar berisi jenis data yang sama, maka sumber-sumber tersebut dapat dimasukkan ke dalam struktur gudang data dan dianalisis melalui lapisan pengguna secara langsung. Nah, struktur area pementasan diperlukan ketika sumber data berisi data dari berbagai struktur, format, dan model data. Di sini, data diubah menjadi format terstruktur yang diringkas sehingga dapat dianalisis secara holistik pada lapisan pengguna. Bergantung pada kasus penggunaan bisnis, struktur ini mungkin tidak diperlukan jika organisasi hanya menganalisis data dari jenis yang serupa.
Berikutnya adalah pembahasan tentang modern data warehouse. Nah, modern data warehouse ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan juga mendapatkan data yang tepat dalam mengelola data, hingga dapat menghasilkan informasi yang sesuai. Kemudian, dapat mengelola data dalam jumlah besar, termasuk data histori dan data terkini, mengelola data dari sumber yang berbeda, dan menyediakan data dengan bersih, aman, dan juga dapat digunakan. Kemudian kita masuk pada pembahasan data warehouse using cloud computing. Nah, model komputasi dalam jaringan komputer yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Ada 4. Yang pertama private, kedua publik, ketiga hybrid, dan yang keempat AAAS. Kemudian Redshift sebagai data warehouse di AWS. Nah, yang pertama itu ada Redshift arsitektur untuk melakukan query data di seluruh gudang data, danau data, dan basis data operasional guna mendapatkan wawasan secara lebih cepat dan lebih mendalam yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Yang kedua ada columnar arsitektur, elemen struktural yang meneruskan melalui kompresi berat struktur di atas elemen struktural lain di bawahnya. Kemudian yang ketiga ada compression, untuk mengaktifkan kompresi data saat membuat sistem file. Kemudian juga ada data distribution, ada sort key, compound and interleaved, kemudian ada Aqua, advanced query accelerator, kemudian ada ingestor technique, dan yang terakhir ada standard view versus materialized view in AWS. Nah, pembahasan berikutnya atau pembahasan yang terakhir yaitu tentang BigQuery sebagai data warehousing. BigQuery sebagai data warehousing, yang pertama yaitu BigQuery arsitektur, ada Dremel, Borg, Jupyter, dan Colossus. Yang pertama kita membahas tentang Dremel dulu. Nah, compute adalah Dremel, cluster multi penyewa besar yang mengeksekusi query SQL. Dremel mengubah query SQL menjadi pohon eksekusi. Daun pohon disebut slot dan melakukan pekerjaan berat membaca data dari penyimpanan dan perhitungan yang diperlukan. Cabang-cabang pohon adalah pencampur yang melakukan agregasi. Kemudian, Dremel secara dinamis membagi slot ke query berdasarkan kebutuhan, menjaga keadilan untuk query serentak dari banyak pengguna. Satu pengguna bisa mendapatkan ribuan slot untuk menjalankan query mereka. Kemudian yang kedua kita membahas tentang Borg. BigQuery diatur melalui Borg, pendahulu Google untuk Kubernetes. Mixer dan Salt semuanya dijalankan oleh Borg yang mengalokasikan sumber daya perangkat keras. Kemudian kita membahas tentang Jupyter, komputasi dan penyimpanan berbicara satu sama lain melalui jaringan petabit Jupyter. Petabit Jupyter. Di antara penyimpanan dan komputasi ada Shuffle yang memanfaatkan jaringan Jupyter milik Google untuk memindahkan data dengan sangat cepat dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian, arsitektur BigQuery yang terakhir adalah Colossus. Penyimpanan adalah Colossus, sistem penyimpanan global Google. Nah, BigQuery memanfaatkan format penyimpanan kolom dan algoritma kompresi untuk menyimpan data di Colossus, yang dioptimalkan untuk membaca data terstruktur dalam jumlah besar. Colossus juga menangani replikasi, pemulihan ketika disk macet, dan manajemen terdistribusi sehingga tidak ada satu titik kegagalan. Colossus memungkinkan pengguna BigQuery untuk menskalakan hingga lusinan petabyte data yang disimpan dengan mulus, tanpa membayar denda karena melampirkan sumber daya komputasi yang jauh lebih mahal seperti di gudang data tradisional. Nah, kemudian yang kedua yaitu columnar architecture, yang ketiga ada compression, yang keempat ada ingestor technique, yang kelima ada partition and cluster. Nah, di mana partition and cluster ini menyimpan data di BigQuery adalah praktik terbaik jika kita ingin mengoptimalkan biaya dan performa. Praktik terbaik lainnya adalah menggunakan fitur partisi dan pengelompokan tabel BigQuery untuk menyusun data kita agar sesuai dengan pola akses data umum.
Kita bahas dulu tentang partisi. Jadi, tabel yang dipartisi adalah tabel khusus yang dibagi menjadi beberapa segmen yang disebut dengan partisi, yang memudahkan pengelolaan dan query data Anda. Nah, kita biasanya dapat membagi tabel besar menjadi banyak partisi yang lebih kecil. Jadi, tabel besar ini kita partisi menjadi lebih kecil menggunakan waktu penyerapan data atau timestamp atau date, kolom, atau integer kolom. Nah, penyimpanan terpisah BigQuery dan arsitektur komputasi memanfaatkan partisi berbasis kolom hanya untuk meminimalkan jumlah data yang dibaca pekerja slot dari disk. Setelah pekerja slot membaca data mereka dari disk, BigQuery dapat secara otomatis menentukan sharding data yang lebih optimal dan dengan cepat mempartisi ulang data menggunakan layanan acak dalam memori BigQuery. Nah, karena tadi ada partisi dan clustering, sekarang kita membahas tentang clusteringnya. Saat data ditulis ke tabel yang dikelompokkan, BigQuery mengurutkan data menggunakan nilai di kolom pengelompokan. Nilai ini digunakan untuk mengatur data menjadi beberapa blok di penyimpanan BigQuery. Urutan kolom berkerumun menentukan urutan pengurutan data. Saat data baru ditambahkan ke tabel atau partisi tertentu, BigQuery melakukan pengelompokan ulang otomatis di latar belakang untuk memulihkan properti pengurutan tabel atau partisi. Nah, pengelompokan ulang otomatis sepenuhnya gratis dan otonom bagi pengguna. Dan yang terakhir, yaitu standard view versus materialized view in BigQuery. Oke. Nah, penjelasan yang pertama yaitu tentang standard view. Jadi standard view di BigQuery ini adalah tabel virtual yang ditentukan oleh query SQL yang diselesaikan saat dijalankan. Sementara materialis ini adalah tampilan terkomputerisasi yang secara berkala menyimpan hasil query dan bertahan dalam penyimpanan BigQuery. Ya, itulah pembahasan yang telah saya sampaikan mengenai data warehouse. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua, termasuk saya pribadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.